Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah berusaha terlalu keras untuk seseorang, tapi dia tetap biasa saja? Kamu yang selalu mengirim pesan duluan, kamu yang mengajak bertemu, kamu yang selalu ingin tahu apa yang dia pikirkan, tapi semakin kamu mengejar, semakin dia menjauh, dan rasanya seperti ada sesuatu yang hilang tapi kamu tidak tahu kenapa. Kadang-kadang, kita berpikir bahwa cinta adalah tentang siapa yang paling berusaha, siapa yang paling perhatian, atau siapa yang paling sering menunjukkan bahwa dia peduli, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak pria tidak menyadari bahwa ketika mereka terus-menerus mengejar seorang wanita, itu justru membuat mereka kehilangan daya tarik, bukan karena mereka kurang baik atau tidak pantas dicintai, tapi karena cara mereka mengejar itu sendiri membuat wanita merasa bahwa kehadiran mereka selalu tersedia dan mudah diperoleh, sehingga nilai mereka menjadi turun di mata wanita. Saat kamu selalu ada, saat kamu selalu hadir setiap kali dia ingin bicara, saat kamu selalu merespon setiap pesan atau permintaan, itu membuat kehadiranmu terasa biasa saja. Tidak ada lagi rasa penasaran, tidak ada lagi rasa ingin tahu, karena dia tahu kamu akan selalu ada. Dan ketika hal ini terjadi, dia mulai merasa kurang tertantang, dia mulai merasa bahwa dia tidak perlu berusaha sama sekali untuk membuatmu tetap ada, karena kamu sudah menempatkan dirimu di posisi yang selalu siap. Tapi ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu mulai memberi jarak, ketika kamu mulai tidak selalu ada, perlahan tapi pasti, perasaan kehilangan mulai muncul. Dia mulai bertanya-tanya di dalam pikirannya, kenapa dia sekarang berbeda? Kenapa dia tidak menghubungi seperti biasanya? Kenapa dia tidak datang seperti biasa? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, timbul rasa penasaran, timbul rasa kehilangan yang sebelumnya tidak dia sadari. Ini bukan karena kamu memaksa atau meminta perhatian, tapi karena dengan pergi perlahan dan tenang, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak hanya berputar di sekitarnya, bahwa waktumu berharga, dan bahwa kamu punya dunia sendiri yang harus dijalani, tujuan yang lebih besar, dan hal-hal yang membuatmu bahagia tanpa harus selalu menunggu atau mengejar dia. Wanita sangat peka terhadap perubahan ini, mereka bisa merasakan perbedaan energi, mereka bisa merasakan apakah seorang pria memilih mereka dengan sadar atau hanya takut sendirian. Dan ketika seorang pria mulai berhenti mengejar, tiba-tiba dia terlihat lebih bernilai, lebih menarik, dan lebih dihargai, bukan karena dia lebih baik dari sebelumnya, tapi karena dia menunjukkan batasan, dia menunjukkan harga diri, dan dia menunjukkan bahwa dia tidak akan mudah dipermainkan atau diabaikan. Batasan ini sangat penting, karena wanita dewasa menghargai pria yang punya batasan, yang tahu apa yang pantas dan apa yang tidak pantas diterimanya, dan yang tidak takut menunjukkan bahwa dia berharga. Saat kamu berhenti mengejar, perhatianmu menjadi sesuatu yang langka, dan sesuatu yang langka selalu terasa lebih berharga. Dia mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, bahwa kamu bukan orang yang selalu menunggu, tapi seseorang yang punya kehidupan, yang punya kesibukan, yang punya tujuan. Dan dari sini, dia mulai menghargaimu tanpa kamu harus meminta dihargai, tanpa kamu harus memaksa, karena penghargaan muncul dengan sendirinya saat seseorang melihat bahwa kamu punya harga diri dan tidak sembarangan memberikan perhatian. Tidak hanya itu, dengan berhenti mengejar, kamu juga tidak lagi terlihat murahan. Kamu tidak lagi terlihat seperti orang yang siap menerima perlakuan apapun, siap menunggu jawaban lama, siap menerima pembatalan janji, karena sekarang kamu punya standar, kamu punya batasan yang jelas, dan batasan itu menarik. Saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi sinyal tanpa kata, bahwa kamu tahu nilai dirimu, bahwa kamu tahu apa yang pantas untukmu, dan itu membuat wanita memandangmu dengan cara yang berbeda. Tidak hanya berbeda, tapi juga lebih serius dan lebih tertarik. Dan pada akhirnya, ketika kamu berhenti mengejar, bukan hanya dia yang mulai berusaha, tapi kamu juga menjadi lebih tenang secara mental,
Kamu tidak lagi penuh pikiran tentang siapa yang akan membalas pesan, kamu tidak lagi menebak-nebak, kamu tidak lagi overthinking, dan ketenangan ini memancarkan daya tarik alami yang tidak bisa dibuat-buat. Semua energi yang sebelumnya habis untuk mengejar wanita kini kembali padamu, untuk dirimu sendiri, untuk kesehatanmu, untuk kariermu, untuk mimpi-mimpi yang ingin kamu capai. Dan ironisnya, saat kamu berhenti mengejar, justru banyak hal mulai mengejarmu, karena kamu fokus membangun hidupmu sendiri, bukan membangun hidup orang lain atau memburu validasi. Ini adalah langkah besar, langkah yang mungkin sulit dilakukan pada awalnya, tapi sangat penting, karena berhenti mengejar bukan berarti kalah, bukan berarti menyerah, tapi berarti kamu mulai memilih dirimu sendiri, mulai menghargai dirimu sendiri, dan mulai memposisikan dirimu sebagai seseorang yang berharga dan pantas dicintai dengan cara yang sehat. Saat kamu mulai berhenti mengejar, perubahan yang paling terlihat adalah cara dia mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Awalnya, dia terbiasa dengan kehadiranmu yang selalu ada, jadi perhatianmu terasa biasa saja, seperti hal yang normal dan mudah didapat. Tapi ketika kamu mulai memberi jarak, ketika kamu tidak lagi selalu menghubunginya atau menunggu setiap pesannya, dia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Perasaan kehilangan ini tidak langsung muncul seperti ledakan, tapi perlahan-lahan tumbuh di dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya tentang kehadiranmu, tentang apa yang kamu lakukan, dan kenapa kamu tidak seperti biasanya. Ini adalah momen penting, karena disinilah psikologi manusia bekerja. Kita cenderung menghargai sesuatu yang tidak mudah didapat, sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang membuat kita merasa bahwa itu memiliki nilai. Dan ketika kamu berhenti mengejar, perhatianmu menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang membuatnya menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin dia anggap biasa, seperti cara kamu tersenyum, cara kamu berbicara, atau bahkan hal-hal yang kamu lakukan tanpa sadar. Semua itu mulai masuk ke pikirannya, dan perlahan-lahan, rasa menghargai mulai tumbuh. Dia tidak lagi menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang otomatis, tapi sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus diperjuangkan. Pada tahap ini, banyak pria masih tidak menyadari bahwa berhenti mengejar bukan berarti kehilangan kesempatan, tapi justru menunjukkan bahwa mereka punya harga diri dan batasan yang jelas. Dan batasan ini sangat menarik bagi wanita dewasa, karena mereka menghargai pria yang tahu apa yang pantas untuknya, yang tidak mudah dipermainkan, dan yang bisa menjaga diri sendiri. Selain itu, saat kamu berhenti mengejar, kamu juga memberi kesempatan pada dirinya untuk menunjukkan usaha. Hubungan yang sehat tidak pernah hanya datang dari satu pihak yang berjuang. Itu adalah upaya bersama, di mana kedua orang sama-sama memilih dan saling menghargai. Ketika kamu berhenti mengejar, tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan tidak lagi hanya ada padamu, tapi dia juga harus mulai menunjukkan usaha, sekecil apapun, untuk menjaga ikatan antara kalian. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan menunjukkan usaha ini dengan sendirinya, dan jika tidak, kamu akan mendapatkan jawaban yang jujur dan jelas. Dan jawaban yang jujur ini jauh lebih berharga daripada harapan palsu atau perasaan yang terus digantungkan tanpa kepastian. Di sisi lain, berhenti mengejar juga membuatmu lebih tenang secara mental. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan atau ketenanganmu pada respon orang lain, kamu tidak lagi menunggu balasan dengan cemas, dan kamu tidak lagi menebak-nebak setiap tindakan atau kata-katanya. Semua itu perlahan hilang, dan kamu mulai mengendalikan emosimu sendiri, bukan dikendalikan oleh perilaku orang lain. Ketika kamu tenang, itu memancarkan energi positif yang sangat menarik bagi wanita, karena ketenangan ini menunjukkan bahwa kamu percaya diri, memiliki kehidupan sendiri, dan tidak bergantung pada perhatian orang lain untuk merasa berharga. Dengan energi yang lebih tenang ini, fokusmu juga kembali ke diri sendiri.
Semua waktu dan energi yang sebelumnya habis untuk mengejar sekarang bisa digunakan untuk membangun dirimu, mengejar impianmu, merawat kesehatanmu, dan menumbuhkan kebahagiaan pribadi. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk validasi orang lain, dan hal ini membuatmu lebih menarik secara alami. Ironisnya, saat kamu berhenti mengejar, justru banyak hal mulai mengejarmu, karena kamu memancarkan energi positif, percaya diri, dan keautentikan yang sulit dibuat-buat. Orang-orang yang tepat akan tertarik kepadamu bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena kamu menjalani hidupmu dengan penuh, dengan tujuan, dan dengan harga diri yang jelas. Pada tahap ini, hubungan yang muncul adalah hubungan yang sehat, hubungan yang dimulai dari dua orang yang saling memilih, bukan saling mengejar tanpa batas. Dan ketika hubungan seperti ini terbentuk, kualitasnya jauh lebih baik daripada hubungan di mana satu pihak terus-menerus berjuang dan pihak lain hanya menerima begitu saja. Jadi, berhenti mengejar bukan berarti menyerah, bukan berarti kalah, dan bukan berarti kehilangan peluang. Itu berarti kamu mulai menempatkan dirimu pada posisi yang benar, menghargai dirimu sendiri, dan menarik orang-orang yang benar-benar pantas untuk ada di hidupmu. Dengan berhenti mengejar, kamu menunjukkan bahwa kamu punya standar, bahwa kamu tahu nilai dirimu, dan bahwa kamu tidak akan menukar harga diri dengan perhatian sementara. Ini adalah langkah yang sulit bagi banyak pria, karena biasanya kita terbiasa berusaha terus-menerus untuk orang lain, tapi ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan melihat perubahan nyata. Wanita mulai melihatmu berbeda, menghargaimu lebih, dan mulai menunjukkan usaha mereka sendiri, dan kamu pun menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih fokus pada hidupmu sendiri, membangun diri dan impianmu tanpa bergantung pada penerimaan orang lain. Pada akhirnya,